Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak para sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngabrak yang kami hormati serta yang kami banggakan juga. Puji syukur alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta barokahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan atau implementasi tentang modul PGP atau pendidikan guru penggerak. Yang pada kesempatan ini kami akan memaparkan apa yang kami peroleh saat kami melaksanakan tugas untuk mengikuti pengimbasan di SD Model Sleman, yaitu tentang budaya positif. Yang mohon maaf ini untuk narasumbernya kami tampakkan yang asli karena ini adalah kami menerima dari beliaunya langsung yang kemarin dipaparkan oleh Ibu Sri Rizki SPD, kemudian yang kedua Bapak Heri Bertus Heri SSIN.com. Baiklah Bapak Ibu, ini nanti kita akan ada kegiatan. Yang pertama adalah pemaparan materi, kemudian yang kedua nanti sedikit kita akan menggerakkan anggota tubuh kita, kemudian kita praktek. Yang praktek itu nanti diantaranya adalah kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas, kemudian kita segitiga restitusi yang di dalamnya adalah pemecahan sebuah kasus, yang nanti kegiatan praktek ini adalah dilaksanakan secara berkelompok. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, langsung saja pada kesempatan ini saya akan memaparkan apa yang kami peroleh saat kami mengikuti pengimbasan, yaitu tentang budaya positif. Ini untuk identitas beliau sebagai narasumber aslinya. Kemudian ini yang kedua, narasumber yang kedua. Oke. Untuk materinya dari budaya positif itu mencakup beberapa materi. Di antaranya yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas dan simulasi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Yang kelima, segitiga restitusi dan simulasi. Untuk tujuannya, 1. Memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, memahami teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, memahami keyakinan kelas dan menyimulasikan bersama teman. Keempat, memahami kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Yang kelima, memahami segitiga restitusi dan menyimulasikan bersama teman. Untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ibu Bapak, di sini ada 3 kegiatan orang yang menggenggam sesuatu. Beliau berusaha untuk mempertahankan apa yang digenggamnya. Untuk itu kami minta sebagai pembuka pemanasan, nanti Ibu akan membagikan kartu, dan nanti dari 8 peserta ini 4 peserta nanti yang menuliskan
apa yang menjadi kebanggaannya untuk pribadinya. Dan untuk yang keempat, saya mohon mengalah untuk tidak menulisnya. Gitu ya Ibu-ibu? Baiklah, respon ini akan kami bagikan untuk kartunya. Kami persilakan Ibu yang di belakang untuk menuliskan, kemudian lipatlah. Kalau di rumah nanti Ibu. Sudah semuanya? Bebas, betul. Silakan menulis kebanggaan apa yang kalian banggakan untuk satu saja, nggak usah banyak-banyak. Sudah Bapak Ibu? Oke, kita tunggu. Ada teman yang belum selesai karena dia memunculkan kebanggaan yang begitu melekat pada dirinya. Sudah? Silakan untuk dilipat. Kemudian genggamlah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian untuk yang barisan di depan, berbaliklah arah. Iya. Permainannya untuk yang menggenggam kertas, pertahankan sekuat tenaga. Ini pertahankan sekuat tenaga untuk tidak melepaskan genggamannya. Untuk yang di depannya, bersinergis sekuat tenaga untuk merebut. Saya ingin tahu apa yang mereka banggakan. Pokoknya dengan sekuat tenaga, pokoknya melepaskan kepalan tangannya. Monggo kami persilakan berdiri Ibu-ibu. Ya. Persilakan berdiri. Ya. Oke, silakan yang mempertahankan tetap mempertahankan. Untuk yang menginginkan, ingin tahu, ingin melepaskan genggaman dari teman yang di depannya juga berusaha keras. Kita mulai Bapak Ibu. Semangat? Iya. Oke, 1, 2, 3. Ayo bekerja keraslah untuk memiliki apa yang telah digenggam oleh temanmu. Oke, kayaknya ini yang sudah dengan kerelaan hati ternyata terlepas. Kita menunggu yang satu ini. Sudah menyerahkan Mbak Isna? Oke. Sudah capek mempertahankannya? Belum. Yang ini toh juga sudah capek ya? Sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kok tak mau melepaskan ya? Oke. Terima kasih Mbak-mbak dan adik-adik semuanya. Kalian persilakan duduk kembali. Saya ingin tahu. Oke. Dari Mbak Elis. Mbak Isna, Mbak Elis, tadi kalian sudah
mempertahankan dan direbut oleh temanmu. Tapi kamu tegas sekali. Mengapa? Karena saya ingin mempertahankan apa yang sudah saya punya, dan saya tidak akan melepasnya apapun keadaan. Ternyata Mbak ini sangat dekat sama Mbak ini, dengan yang sudah menjadi kebanggaan orang lain tidak boleh tahu. Kemudian Mbak Isna, bagaimana perasaan kamu? Kamu ingin tahu, tapi kok tidak dilepaskan oleh temanmu? Sangat sedih sebenarnya. Kepo saya, isinya apa? Saking dipertahankan tidak mau ditunjukkan. Berarti penasaran ya. Semoga penasaran tidak membawa sakit hati. Ya. Oke, terima kasih Mbak Elis. Mulai yang di sini, kayak tadi kok dengan senyum-senyum, dengan senang melepaskan apa yang dikebanggaankan Mbak Elis. Karena menurut saya tadi kita sebenarnya udah kesepakatan Bu, saya mau melepaskan karena apa yang saya lepaskan ini mungkin nanti bermanfaat bagi dia juga. Makanya kita mau kesepakatan kalau ini bermanfaat buat kamu, silakan kamu terapkan. Kalau misalnya tidak, ya tinggalkan gitu. Terima kasih, ini mempunyai hati yang agak longgar ya. Tidak mau berbagi dengan temannya. Nah, gimana dengan Kak Ratna ini? Perasaannya gimana? Perasaannya senang sekali Bu, karena sudah dikasih tahu apa yang menjadi keinginannya Bu Eni, apa saya jadi tahu. Berarti dengan tahu apa yang menjadi kebanggaan Mbak Eni, kalau itu baik untuk saya akan mengikutinya gitu. Alhamdulillah. Berarti ada pengembangan ilmu gitu ya. Masih ada satu lagi. Tadi juga awalnya itu mau bukan erat, tapi kok Mbak Yani itu enggak ternyata lebih kuat lagi untuk ini merebut apa yang menjadi keinginannya Mbak Mo. Nah, ini bagaimana nih Mbak Mo? Merasa kecewa tidak ini? Saya nggak kecewa Bu, sebenarnya tadi awalnya saya mau mempertahankan kebanggaan saya, tapi karena Mbak Yani itu dengan penuh kesadaran bahwa ini memang hak saya dan beliaunya itu mau mengerti kalau ini memang hak yang harus saya pertahankan, beliaunya menyadari, maka saya merelakan untuk mengetahui apa yang menjadi kebanggaan saya. Ini dengan sukarelawan juga, namun dengan rasa, dengan menggunakan rasa. Jadi ini saya pertahankan. Dan Mbak Yani juga, ya udahlah, Bu, kalau nggak perlu ya sudah. Nah, justru dari yang penggenggamnya tadi, dia kok begitu baik ya, makanya ya udahlah, saya juga ingin berbagi. Oke, gimana perasaannya semuanya? Oke ya. Kalau boleh tahu dari Mbak Elis apa yang menjadi kebanggaannya Mbak Elis? Coba baca Mbak Elis. Semangat berkreativitas. Semangat berkreativitas. Tepuk tangan untuk Mbak Elis ya. Karena masih muda, nah menurut harus semangat untuk berkreativitas. Siapa tahu ini besok kan sudah mendapatkan calon guru penggerak. Nah, besok bisa lolos ya Mbak Elis. Saya doakan Mbak Elis. Ya. Untuk Mbak Eni, apa yang dikebanggakan Mbak Eni? Kebanggaan saya hanya ramah Bu, karena modal utama tersenyum bisa membawa semuanya itu menjadi dunia rasa indah. Makanya saya bagikan ke dia biar dia juga suka tersenyum, bukan perlu tahu teman Bu. Alhamdulillah. Ya, memang sifat ramah itu harus dimiliki oleh semua orang. Nah, sebagai dasar kita berkomunikasi dengan siapapun. Terima kasih Mbak Eni. Dan untuk Mbak Mul ini, Punya saya sabar Bu, karena menghadapi teman-teman yang bermacam-macam, kalau tidak sabar akan terjadi perselisihan. terima kasih ya, ini adalah cukup luar ya, sabar. Masih seni sabar di hanya tenang. Ya, apalagi yang di era sekarang ini dengan adanya globalisasi IT ya. Nah, itu apalagi untuk yang mbak-mbak SEO sepuh. Nah, itu mungkin rumangsa dhewe, ngono kudu sabar. Ya wis aku rada keri ya ora apa-apa. Nek syukur-syukur sing tenang.
rak terus ganti maraya tuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekali lagi terus semuanya ya, alhamdulillah itu sampai antusias untuk menanggapi ataupun untuk mempraktekkan kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya nih Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah tentang miskonsepsi aja untuk kontrol di sekolah. Kami persilakan untuk Bapak Ibu mengamati tentang miskonsepsi ini. Ini sebenarnya tidak dalam materi itu juga tidak terlalu, namun kita hanya sebagai pengetahuan aja. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Dari kalimat yang tertuang di situ, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak catat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, Ibu Bapak, dari pemaparan ini, dari kalimat-kalimat yang tertuang ini, yang berkaitan dengan materi yang kita bahas saat ini tentang apa? Satu kata kunci, ya, self disiplin. Oke, kita lanjut. Berarti Bapak Ibu sudah mengerti dengan sekilas pemaparan, sudah bisa mencernanya. Untuk lanjutannya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa ini? Yang tertuang dalam ini maksudnya apa? Oke, Bu Emi, betul yang disampaikan. Untuk yang lain mungkin ada berpendapat? Sama ya? Pada prinsipnya adalah sama. Memang benar, segala sesuatu untuk era hari ini, untuk era masa kini, dengan adanya kurikulum merdeka, semuanya diusahakan untuk merdeka. Sehingga apapun keadaan anak itu segala sesuatunya harus berdasar dari kemauan diri anak sendiri. Jadi kita tidak boleh untuk ngoyak-ngoyak, intinya itu. Ayo kamu harus belajar. Tapi pengertiannya adalah anak-anak itu biar rentul dari dalam dirinya bahwa saya yang namanya belajar ini adalah merupakan kebutuhan saya. Saya juga kaget kemarin bersama itu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Disiplin diri adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai
yang dipercaya yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Jadi untuk saat ini memang kita tidak boleh memberikan reward, tidak boleh memberikan hukuman. Ini tentang disiplin diri dan juga disiplin positif yang harus kita terapkan. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini nilai-nilai kebajikan universal, ini tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan keturunan, dan tanpa membedakan apapun. Jadi untuk semua orang. Kita lanjut. Ini tentang nilai kebajikan universal beberapa organisasi. Namun untuk di satuan pendidikan ini yang diterapkan adalah yang profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 ya, tentang buta, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Ini untuk penjabarannya dari 9 pilar karakter yang dari P3 tadi. Ini yang 7 esensial impus. Benar nggak ini Bu Isna? Mau coba. Itu untuk tambah pengalaman dan tambah ilmu saja ini. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini dari ada 3 kegiatan. Dari ketiga kegiatan ini pernahkah Bapak atau Ibu melakukan dari kegiatan ini? Untuk yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, namun dengan alasan agar tidak dihukum. Kemudian yang kedua, melakukan perintah guru namun dengan syarat untuk mendapat ujian. Itu yang ketiga, melakukan kebaikan memang seharusnya kita baik kepada orang lain. Untuk penerapan yang saat ini, kira-kira kita menerapkan yang mana? Ya, itu karena apa, Mbak? Memang kita harus melakukan, kita harus sebagai manusia, kita harus melakukan, karena kita sebagai makhluk yang tidak Baik. Karena memang apa yang harus kita lakukan itu harus tidak ada apa maksudnya ya? Saya ya betul, tidak ada pamrih. Aku tokoh ini benar dihukum. Aku melakukan ini dan aku dapat ujian. Saya dapat pokoknya bisa membanggakan orang lain. Tidak. Namun benar-benar apa yang saya lakukan ini berdasarkan hati nurani tanpa adanya pamrih. Jadi walaupun ada orang atau tidak, disanjung orang atau tidak, kita kalau itu kebaikan, kita akan melakukannya dengan penuh kesadaran diri. Itu maksudnya. Oke, kita kupas di bawahnya. Nah, ini. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena hukuman. Yang kedua,
itu karena akan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah yang ketiga, ini benar-benar tanpa adanya pamrih. Itu motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Makanya kita pilih untuk poin yang ketiga, itu diusahakan. Oke, kita lanjut. Kemudian tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang timbul dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik, motivasi yang berjangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Memang benar, kok kita saja kalau kesadaran dari dalam diri itu akan jangkanya lebih panjang daripada karena awak itu melu wong liya. Ya enggak Bapak Ibu? Ya, okay. Itu untuk penanaman atau tujuan tentang disiplin positif. Oke. Kemudian, jika murid melanggar peraturan, apakah yang akan kalian lakukan? Apakah memberikan hukuman atau menyita sesuatu yang menjadi pelanggaran atau memberi poin negatif? Oke, gimana Kak Mbak ini? Kalau saya tergantung apa perbuatannya, salahnya itu sampai di mana. Misalnya dia hanya salahnya tidak terlalu mengganggu orang lain, itu mungkin saya peringatkan dulu, memberikan teguran. Tapi seandainya dia sudah mengganggu, mungkin bisa juga disita. Bahkan kalau misalnya dia sudah ranahnya agak ke kriminal, bisa juga kita limpahkan kepada sekolah atau yang berwenang. Oke. Ini juga kita lihat nih, tergantung dari permasalahannya apa. Ya. Kalau mungkin bisa diselesaikan dengan nasihat, kita selesaikan dengan nasihat. Kalau mungkin, wah, keinginan saya ke orang, kita ambil apa yang mengganggu, asalkan itu dengan kesepakatan juga. Ya. Jangan kita langsung memihak, harus diambil begitu saja. Ya. Tapi harus dengan kesepakatan. Nah kemudian kalau yang sudah berat, memang kita harus limpahkan ke pihak yang berwenang. Oke. Kita lanjut. Dampak dari hukuman. Murid akan tersakiti. Murid tidak nyaman dalam jangka yang panjang. Perilaku pasif, agresif akan meningkat. Murid menjadi takut dan sistem tidak akan berjalan. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid marah karena merasa tidak bersalah, rendah diri. Mungkin pernahkah di sekolah kita ada yang mengalami semacam ini dari dampak hukuman ini? Kira-kira apa? Ada Bu. Ya, Kalau murid saya dulu di kelas berapa ya, kelas 6 tahun kemarin mungkin ya, mungkin karena dikandani ya bola-balik diperingatkan masih mengulang-ulang, terus akhirnya saya beri hukumannya ya teguran agak keras mungkin ya, terus mungkin dia marah, terus hari berikutnya dia nggak mau berangkat. Nah itu kan salah satu bentuk dari dampaknya itu Bu. Mungkin ada pendapat lain? Silakan. Yang mungkin pernah di kelas ibu itu ada yang merasakan hal seperti ini. Kalau di tempatnya Bu Isma gimana? Kalau di tempat saya dampak dari hukumannya itu meski kalau yang baru-baru ini ya Bu, kalau baru-baru ini agak saya juga memberikan sanksi yang agak keras, tapi besoknya masih diulang-ulang, jadi seperti bebel
menyadari kesalahannya sama sekali. Hari ini iya tidak sadar. Hari ini oke, besok sudah lupa apa yang dinasehati oleh atau yang diberikan oleh gurunya begitu. Terima kasih. Oke, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu yang terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, saya perkenalkan sebuah program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Keyakinan kelas dan simulasi seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya kami minta untuk Bapak Ibu membuat kelompok. Oke, untuk membuat kelompok yang nanti kelompok itu yang satu jadi guru, kemudian yang satu jadi observer atau pengamat, kemudian yang 4 jadi murid. Kami persilakan untuk membuat kelompok dulu, Bapak Ibu. Ini balik dulu datang. Dulu datang. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan simulasi ini nanti kalian akan membuat keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas kalian masing-masing. Untuk langkah awalnya dari kelompok itu membentuk tim dulu, siapa yang akan menjadi guru, kemudian siapa yang akan menjadi murid, dan siapa yang akan menjadi pengamat. Kami persilakan. Saya beri waktu 2 menit untuk membentuk timnya. Gimana Bapak Ibu? Sudah sepakat? Ada yang menjadi guru? Siapa yang menjadi guru? Oke, Bu Mur ya. Kemudian yang pengamatnya? Bu Yani. Oke, yang menjadi muridnya berempat. Oke. Untuk langkah kedua, dari guru memberikan pengarahan dulu. Memberikan pengarahan kepada peserta didik atau murid-muridnya bahwasanya kita akan membentuk, kita akan membentuk keyakinan kelas yang nanti akan memunculkan ide-ide dari murid-murid. Kami persilakan, monggo, waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini anak-anak, nanti kalian menuliskan kira-kira apa yang menjadi keinginanmu di dalam kelas. Contohnya misalnya di kelas itu aku nyaman kalau misalnya di kelas aku tidak diganggu, atau di dalam kelas aku nyaman, atau di dalam kelas itu aku boleh meminjam pensil temannya dan sebagainya. Misalnya dua saja, apa yang ingin kamu rasakan, apa yang kamu idam-idamkan di dalam kelas selama kamu itu menerima pelajaran. Itu ditulis di dalam kertas itu, dalam pembelajaran. Satu anak satu saja ya, satu saja. Kira-kira apa toh yang diinginkan?
Sudah semua anak-anak? Sudah. Terus kemudian mari di sana sudah Bu Guru siapkan papan atau kertas, silakan kalian tempelkan di tengah boleh atau di pinggir-pinggir. Berempat nanti urut gitu ya. Urut silakan. Dari dia monggo Mbak. Yang paling cantik. Selanjutnya saya Bu. Sampai ke bawahnya Bu, di bawahnya agak jauh ya Bu. Sini. Nah. Terus yang berikutnya di bawahnya juga. Yang terakhir. Mungkin tambah satu lagi. Ya, sudah tertempel ada lima hal yang ingin kalian nikmati atau yang kalian inginkan pada saat kalian menerima pelajaran. Yang pertama adalah tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tiket sesuai jadwal. Yang kedua, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebenarnya itu sudah menunjukkan kalimat yang positif belum sih? Belum. Sehingga dari apa yang tadi namanya keyakinan kelas, ya, aturan kelas yang kamu buat ini nanti idenya ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Kita bisa membuatnya menjadi kalimat yang positif, bermakna positif. Misalnya yang nomor 1, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, itu seandainya dibuat ke dalam sebuah kalimat yang berasumsi positif seperti apa? Coba Dek Ratna. Datang ke sekolah tepat waktu. Oh iya, cerdas. Ditulis coba. Oke, yang kira-kira tadi belum menuliskan kalimat positif, coba kita buat menjadi kalimat yang positif. Boleh, kalau sudah silakan ditempel. Dari hal yang kurang positif tadi, dari keyakinan kelas kita atau aturan kelas, kita buat keyakinan kelas. Nah, di sini sudah terbentuk ya, sudah tersusun keyakinan kelas yang pertama dari tidak boleh datang terlambat ke sekolah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya, tidak melaksanakan tiket kelas, tiket sesuai jadwal, tidak memberi teman, menyayangi teman, tidak boleh mengejek teman, menjadi menyayangi teman. Nah, dari beberapa disiplin kelas yang sudah kita laksanakan ini tentu punya nilai dan keyakinannya. Contohnya yang pertama, kalau kita datang ke sekolah tepat waktu itu nilainya mengandung nilai apa kira-kira? Disiplin. Oke, silakan yang tadi bilang disiplin ditulis. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya itu nilai
apa yang kita dapat? Ya, iya nilai kebersihan. Boleh, silakan ditulis terus ditempelkan di depan. Kemudian yang ketiga, piket sesuai jadwal. Kira-kira nilai apa yang kita dapat dari sini? Sip. Oke, Mbak Isna silakan ditempel kertasnya. Piket sesuai jadwal, nilainya adalah tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah menyayangi teman. Kira-kira kalau kita menyayangi teman itu nilainya apa ya? Menghargai teman, Bu. Boleh, nilai menghargai, saling menghargai. Saling menghargai itu bahasanya apa ya? Toleransi. Toleransi ya Mbak. Mbak Elis mungkin yang paling tepat bukan menghargai tapi toleransi. Oh iya. Nah, tulis G. Di sini sudah menyayangi teman adalah hormat menghormati. Nah, kira-kira hari ini kita sudah dapat membuat disiplin positif di kelas kita. Ya, udah tadi. Apa yang ingin? Aturan. Kemudian kolom yang tengah adalah keyakinan kelas. Yang ketiga adalah nilai keyakinan. Oke, terima kasih Ibu yang telah membentuk ketantian kelas dan alhamdulillah sudah tertata dengan rapi dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kelas ini kita bisa menerapkan setiap harinya dalam kegiatan pembelajaran. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia, diantaranya kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, kebutuhan merasa senang. 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisinya, contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang akan merasa bersalah. Tapi kalau sudah mengecam, kamu tidak pernah benar, itu namanya penghukum. Ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Sebenarnya kalau kemarin kita pernah menerapkan ya, anak-anak mendapatkan bintang ya, itu pojok bintang ya. Itu ada sebagai pemantau aja, memantau kegiatan pembelajaran untuk anak didik. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Ini adalah manajer dan kamu selalu yang paling terakhir. Ini namanya anak akan merasa tersakiti. Ini adalah penghukum. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu, ini diharapkan untuk menerapkan kontrol tadi yang manajer. Untuk seorang guru, kita harus menerapkan yang manajer. Itu yang harapannya. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa yang dimaksud restitusi? Kami persilahkan ke sini Bapak Ibu untuk membacanya. Mulai restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang
dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi tidak menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini nanti yang akan kita jadikan untuk praktek atau simulasinya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi itu akan menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusinya. Untuk yang pertama yang mendasari adalah menstabilkan identitas dulu. Yaitu tentang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua. Yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati di kelasnya. Itu untuk penerapannya. Ini adalah penjabaran yang tadi sama. Oke, untuk yang terakhir ini adalah simulasi segitiga restitusi. Yang ini kami juga ingin minta ibu bapak membuat kelompok lagi. Namun dalam kelompok ini terdiri dari empat orang. Nanti yang satu itu menjadi guru, yang satu menjadi murid, kemudian yang dua menjadi pengamat atau observer. Untuk itu kami minta saja kepada bapak atau ibu berkenan untuk membuat kelompok lagi dan menentukan siapa nanti yang akan menjadi guru dan siapa nanti yang akan menjadi muridnya. Silakan menentukan. Sudah sepakat? Ibu? Oke, siapa yang jadi gurunya? Ibu Edi. Siapa yang jadi muridnya? Bu Isna. Oke, kemudian yang pengamat ada 2. Oh 3 di mana ya? Gak apa-apa. Pengamatnya 3, gak masalah. Kan lebih kompleks lagi mana? Oke, kami persilakan. Itu sudah ada sebuah kasus. Monggo diamati dulu. Untuk kasusnya guru dan murid berbeda. Kalau Bu ini pegangnya guru, ya, Bu ini pegangnya guru, disamakan yang C dengan C, A dengan A. Oke? Berarti Bapak yang pengamat ya, pengamat sana. Kemudian Bu Rana geser ke sini. Gurunya yang guru. Ini guru, kemudian ini murid. Yuk. Yang satu pengamat. Silakan mempelajari. Oke, bisa dimulai. Kenapa nggak belajar? Ya, gini ya, Mbak cantik. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti berbuat salah. Bu guru juga iya. Tetapi kamu harus menyadari bahwa tadi kamu
nilainya jelek karena kamu apa tadi? Tidak belajar. Berarti kamu sudah sadar akan kesalahanmu. Selanjutnya, kira-kira kalau kamu tidak belajar, kita kan kemarin sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kalau kamu tidak belajar itu kamu melanggar kesepakatan kelas yang mana atau disiplin yang mana tuh? Iya, betul. Berarti kamu sudah melanggar tata tertib, melanggar disiplin. Besok lagi jangan diulang, biar nilainya besok juga maksimal. Semangat ya. Karena aku bosan. Untuk perkenalannya, kami persilakan. Dari kegiatan antara guru dan siswa dalam kegiatan restitusi sudah menunjukkan adanya konfirmasi dari keyakinan kelas yang telah sebelumnya sudah sepakati. Di antaranya poin-poinnya yang dalam kegiatan speaker restitusi tersebut membuka percakapan dengan anak. Jadi guru sudah menunjukkan percakapan ramah untuk bisa menggali supaya anak tidak merasa takut dulu kegiatan itu. Menggali cerita dari sudut pandang murid sudah mampu, di situ terlihat murid sudah mampu untuk bercerita dari sudut pandang mereka. Selanjutnya menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Ya, alasannya ada apa? Kok tidak bisa tadi nilainya maksimal? Menunjukkan alasannya. Ternyata tidak belajar. Menstabilkan identitas. Jadi kondisi anak itu sudah identitasnya sudah terpenuhi dari kegiatan ini. Kemudian kualitas tindakan yang salah sudah ditunjukkan melalui, jadi anak itu mengakui sendiri kesalahannya itu apa, tanpa ada intervensi dari guru. Nah, selanjutnya guru akan menunjukkan keyakinan yang sudah dibentuk di kelasnya. Di situ jelas menunjukkan bahwa tadi siswa sudah dapat menunjukkan bahwa dia tidak melaksanakan keyakinan tersebut, serta menawarkan restitusi kepada murid. Jadi imbal balik dari apa yang harus dia tanggung. Artinya dia akan berusaha lebih keras dalam belajar. Demikian poin-poin dari observasi kami. Terima kasih. Pokoknya dari Ibu Isna, Ibu Eni dan juga Bapak Daru yang telah berkenan untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil kesepakatannya atau melaksanakan kegiatan simulasi tentang segitiga restitusi ini. Sekali lagi kita berikan applause untuk semuanya yang sudah bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik dan lancar. Oke, kami persilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kerjasamanya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya itu tentang disiplin positif seperti yang tadi telah kami sampaikan sebagai ringkasannya aja. Nah, manfaatnya. Kemudian ini adalah refleksinya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya selama ini dalam saya menyampaikan materi apa yang telah kami peroleh waktu pembebasan modul guru penggerak di SD Model Sleman. Saya yakin dari materi ini tadi bisa dicerna oleh Bapak Ibu dan nantinya bisa diterapkan ke depannya di sekolah kita ini demi kemajuan dalam kegiatan pembelajaran putra putri kita. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, dan kalau ada kekurangan maupun kesalahannya kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.